Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabbuh, sampai kalian semua saling mencintai. Law wala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu perbuatan, idza fa'altukum, apabila kalian melakukannya, tahabbabtum, maka kalian akan saling mencintai. Absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Dan kita sebagai seorang hamba hanya bisa mensyukuri nikmat Allah, dan jangan pernah kita sekali-sekali untuk mengkufiri nikmat Allah. Dan kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung nikmatku, tentu kalian tidak akan bisa. Salawat beringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di depan sini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menyampaikan sedikit nasihat yang berjudul jangan pernah sekali-sekali untuk meninggalkan salat. Salat adalah tiangnya agama, dan salat adalah pondasi dasarnya agama. Agama kita diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Apabila bangunan tiada pondasi dan tiada tiang, tentu bangunan tersebut tidak akan bisa tegak dengan sempurna. Begitu juga dengan agama kita. Jikalau agama kita tanpa salat, tentu agama kita tidak akan pernah terbentuk dengan sempurna. Dan salat juga menentukan amalan seseorang hamba. Apabila salat seseorang hamba bagus, maka akan bagus jugalah amalan yang lain. Apabila salat seorang hamba buruk, maka akan buruk jugalah amalan yang lain. Dan salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza salahat sa'iru amalihi, fa idza fasadat sa'iru amalihi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila salat seorang hamba bagus, maka akan bagus juga amalan yang lainnya. Dan apabila salat seorang hamba buruk, maka akan buruk jugalah amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam umatnya yang tidak mau mengerjakan salat akan menjadi orang-orang yang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjianku antara aku dengan mereka, yakni orang-orang munafik, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Orang-orang yang tidak mau mengerjakan salat, maka mereka akan rentan untuk mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan perbuatan keji dan mungkar sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin tentulah kita tidak mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, marilah kita untuk memperbagus salat kita, karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebagai seorang hamba, jagalah salat-salat kita jika kita ingin selamat. Manusia memang pintar. Mereka bisa mengubah baja yang begitu besar, yang bisa tenggelam di lautan, menjadi baja yang terapung di lautan dan menjadi sebuah kapal yang dapat mengangkat barang-barang berat. Dan manusia juga pandai mengubah baja yang berat menjadi sebuah baja yang dapat terbang dan menjadi pesawat yang dapat terbang ke sana kemari. Akan tetapi, kebanyakan manusia
tidak dapat pandai untuk mensyukuri nikmat Allah. Padahal mereka pandai untuk melakukan semuanya, tapi kebanyakan tidak pandai untuk mensyukuri nikmat Allah. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah ialah mengerjakan salat, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi, jikalau kita sebagai seorang muslim, jikalau kita mendengarkan azan, maka percepatlah langkah kita untuk menuju masjid Allah. Untuk menghadap Sang Ilahi yang telah menciptakan kita dari segumpal daging hingga menjadi manusia. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.